Halo semua, kembali lagi bersama saya Imade Aridwisade dengan NIM 18085610116. Dan saya Kade Agustina Pradika dengan NIM 18085611025. Kami dari Prodi Informatika Universitas Udayana. Nah, pada kali ini kita akan menjelaskan tentang teks dalam multimedia. Baik, yang pertama, teks atau simbol sudah digunakan dari tahun, yaitu 6.000 tahun yang lalu, yang mana digunakan di Mesopotamia, Egypt, Sumeria, dan juga Babilonia. Nah, sekarang karena kemampuan membaca merupakan kunci dari membuka jendela pengetahuan, diiringi dengan perkembangan pola hidup, seiring dengan globalisasi dan juga teknologi, kemampuan komunikasi sangat penting digunakan, terutama pemilihan penggunaan kata. Nah, pada munculnya atau awal munculnya World Wide Web atau WWW, teks menjadi lebih penting dari sebelumnya. Di sana dapat terlihat untuk gambar pertama, yaitu aksara yang digunakan di Babilonia, dan sekarang aksara sudah dikembangkan menjadi bentuk-bentuk yang lebih unik dan juga layout yang lebih unik. Kemudian di sini akan menjelaskan pentingnya pemilihan kata. Nah, kata dan simbol dalam bentuk itu berupa lisan atau tulisan adalah paling umum digunakan dalam suatu sistem komunikasi. Penting untuk mendesain label untuk layar judul, menu, dan tombol penggunaan kata-kata yang paling tepat dari arti yang kuat untuk mengungkap apa yang ingin dikatakan. Baik, untuk jenis teks atau huruf ada beberapa jenis, seperti dari ukuran, yaitu ada yang huruf besar, huruf kecil, dan juga ada yang dari jenis yaitu serif dan juga sans serif. Ini merupakan cara yang paling sederhana untuk mengkategorikan jenis huruf, yang mana untuk serif ada sedikit lancip atau ekor pada setiap teksnya, sedangkan untuk sans serif tidak memiliki atau tegak seperti itu. Nah, kemudian serif versus sans serif sini, font serif secara tradisional digunakan untuk teks tubuh karena serif dikatakan membantu memandu mata pembaca di sepanjang baris teks. Kemudian sans serif ini digunakan untuk headline dan pernyataan tebal, tetapi font sans serif jauh lebih terbaca dan menarik bila digunakan ukuran kecil bidang teks di layar. Nah, dalam memilih font teks digunakan dalam representasi multimedia mungkin agak sulit dari sudut pandang desain, namun kita akan coba untuk memahami reaksi potensial pengguna terhadap apa yang dilihat di layar. Untuk font sendiri adalah kumpulan dari karakter dengan ukuran dan juga gaya tunggal yang termasuk dalam keluarga jenis huruf tertentu. Untuk gaya dari font ada 3, yaitu gaya umumnya ada yang tebal, miring, dan juga ada yang di garis bawah. Tetapi ada beberapa juga yang seperti superscript, emboss, atau coretan. Nah, untuk ukuran jenis biasanya dinyatakan dalam poin, yaitu sekitar 72 per inci. Untuk leading itu adalah jarak antar baris, istilah-istilah dalam pemilihan font. Kerning ada jarak antar karakter individu, dan juga penjajaran bisa dari kiri, kanan, tengah, ataupun rata. Nah, di sini pentingnya cara memanfaatkan teks dalam presentasi multimedia. Nah, teks itu harus dipertimbangkan untuk ukuran, warna latar belakang, gaya, dan garis depan dari pendukung teks tersebut. Itu merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi bagaimana teks itu mudah dibaca, atau dalam sebutan lainnya yaitu mempengaruhi keterbacaan teks. Nah, dalam dunia multimedia, yang pertama itu kita harus tahu definisinya, yang merupakan kombinasi elemen teks, grafik, dan juga audio ke dalam satu koleksi atau presentasi, yang mana ini menjadi multimedia interaktif bila memberikan pengguna kendali atas informasi yang dilihat dan juga kapan dilihat. Multimedia interaktif menjadi hipermedia ketika perancangannya menyediakan struktur elemen terkait di mana pengguna dapat menavigasi dan juga
berinteraksi antara satu dan juga yang lainnya. Nah, kemudian dari penjelasan multimedia tadi, jadi hypermedia itu merupakan gabungan dari susunan multimedia yang saling terkait dan bisa memiliki navigasi untuk pengguna agar bisa dilakukan remote atau kendali. Kemudian ketika proyek hypermedia menyertakan sejumlah besar teks atau konten simbolik, konten ini dapat diindeks dan elemen-elemennya kemudian dihubungkan bersama untuk memungkinkan pengambilan elektronik secara yang cepat dari informasi terkait. Nah, ketika kata-kata dikunci atau diindeks, maka akan memiliki sistem hypertext. Bagian teks dari istilah ini mewakili konten dan makna proyek, bukan presentasi grafis dari teks tersebut. Hypertext adalah inti dari WWW atau World Wide Web. Nah, seperti dikatakan tadi, hypertext merupakan kunci dari WWW, yang mana jika teks yang ada dalam komputer itu bukan halaman tercetak, itu disebut hypertext, karena kata atau section itu saling terhubung. Nah, untuk pengguna dapat menavigasi teks secara non-linear atau bisa dari satu teks ke teks yang lainnya secara tepat dan intuitif. Nah, karena hypertext adalah hubungan silang yang terorganisir dari kata-kata, tidak hanya dengan kata lain, tetapi juga ke gambar, klip video, suara, dan juga pameran lainnya yang saling terkait. Untuk hypertext seringkali hanya menjadi fitur tambahan dalam keseluruhan rancangan multimedia. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang ancor atau tautan. Nah, tautan ini adalah koneksi antara elemen konseptual, yaitu node yang berisi teks, grafik, suara, atau informasi terkait dalam basis pengetahuan. Nah, istilah jangkar secara formal digunakan dalam HTML sebagai referensi dari satu dokumen ke dokumen lain, atau ke gambar, satu dokumen ke suara, atau file lainnya. Nah, tautan adalah jalur navigasi dan menu. Dalam hal ini, node adalah topik, dokumen, pesan, dan elemen konten yang dapat diakses. Nah, sedangkan tautan atau jangkar ini adalah dari mana tempat asal tersebut. Kemudian ujung tautan adalah simpul tujuan yang terhubung ke jangkar. Nah, selanjutnya akan dijelaskan yaitu ASCII. ASCII merupakan singkatan dari American Standard Code for Information Interchange. Ini merupakan kumpulan karakter. ASCII adalah sistem pengkodean karakter 7 bit yang paling umum digunakan oleh sistem komputer di Amerika Serikat dan luar negeri. ASCII ini memberikan angka atau nilai ke 128 karakter, termasuk huruf kecil, huruf besar, tanda baca, angka Arab, dan simbol matematika. Nah, ini juga disertakan 32 karakter kontrol yang digunakan untuk pesan kontrol perangkat seperti carriage, return, line feed, tab, dan font fib. Nah, ASCII ini juga merupakan pengkodean dari masing-masing simbol atau karakter dalam huruf, seperti contohnya huruf A besar itu sudah ada pengkodeannya tersendiri. Nah, selanjutnya menjelaskan tentang hypermedia. Ketika proyek hypermedia ini menyertakan sejumlah besar teks atau konten simbolik, konten ini dapat diindekskan dan elemen-elemennya kemudian dihubungkan bersama untuk memungkinkan pengambilan elektronik yang cepat dari informasi terkait. Nah, ketika kata-kata kunci atau itu diindekskan, maka akan memiliki sistem hypertext atau bagian dalam hal ini bagian teks dari istilah mewakili konten dan makna proyek, bukan presentasi grafis dari teks tersebut. Hypertext adalah inti dari World Wide Web atau WWW. Kemudian hypertext di sini akan dilanjutkan
itu jika teks adalah ada di komputer, jika teks ada di komputer dan bukan di halaman tercetak. Teks tersebut disebut hypertext karena kata dan section saling terkait menggunakan Mohon maaf, pengguna dapat menavigasi teks secara nonlinear dengan cepat dan intuitif. Karena hypertext adalah hubungan silang yang terorganisir dari kata-kata, tidak hanya dengan kata lain, tetapi juga ke gambar, klip, video, suara, dan pameran lainnya yang terkait. Hypertext seringkali hanya menjadi fitur tambahan dalam keseluruhan rancangan multimedia. Nah, format dokumen standar yang digunakan untuk halaman di web disebut juga dengan Hypertext Markup Language atau HTML. Dalam dokumen HTML dapat menentukan jenis huruf, ukuran, warna, dan properti lainnya dengan menandai teks dalam dokumen dengan tag. Nah, HTML dinamis menggunakan cascading style sheet atau dengan CSS. CSS ini digunakan untuk melakukan penggayaan atau styling dari tampilan HTML. Kemudian itu mencakup dari seperti contoh sederhananya yaitu tinggi garis hingga lebar margin, sampai juga dengan tampilan font. Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Sekian dari penjelasan dari kami. Saya Kade Agustina Pradika. Dan saya Made Arya Dwisade pamit undur diri. Dan terima kasih. Ya, kencang.